Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarmuji. Saya peternak kambing dari Kabupaten Tegal. Pada awalnya saya sama seperti pemuda yang pada umumnya pengen merantau ke Jakarta, bekerja di sana. Setelah merantau 3 tahun di Jakarta, saya memutuskan untuk pulang kampung dan memulai bisnis pertanian dan peternakan di desa. Awalnya mulai dari kecil-kecilan, dari ternak 10 ekor kambing, kemudian jadi besar, tambah besar, kemudian ternak sapi juga, nggarap sawah, kemudian saya membuat pupuk dari hewan atau yang disebut kompos. Di tahun 2019 ada kesempatan untuk magang di Jepang. Pada saat itu program dari Kementerian Pertanian, dari BPSDM Pertanian. Dan alhamdulillah saya bisa berkesempatan untuk menimba ilmu di Jepang. Di tahun 2019 saya berangkat ke Jepang, kemudian di sana banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, terutama di bidang pertanian dan peternakan. Yang saya kagumi di negara Jepang itu, di sana itu pertanian dan peternakan itu terkonsep dengan baik, dari mulai hulunya sampai hilirnya. Dan yang diutamakan di sana yaitu kualitas dan efisiensi waktu. Di sana saya belajar pertanian padi, buah-buahan, kemudian peternakan sapi wagyu. Awalnya saya tertarik di sapi wagyu. Kenapa? Sapi wagyu itu sangat digemari oleh masyarakat yang terkenal dengan dagingnya yang empuk, juicy, dan tentunya harganya sangat mahal. Di sana saya mencari-cari rahasia di balik sapi wagyu itu. Dan alhamdulillah saya di sana belajar di sapi wagyu, terutama di pakannya. Pakan di sana itu beda dengan pakan yang saya sudah jalani di Indonesia. Pakan di sana itu lebih terkontrol, proteinnya, karbonya, vitaminnya itu sangat dihitung secara cermat di sana. Saya belajar di sana cara bagaimana sapi wagyu itu makan, bagaimana campuran pakan wagyu itu tercipta. Kemudian saya adopsi makanan wagyu itu ke Indonesia. Kebetulan saya tinggal di Kabupaten Tegal yang notabene-nya kuliner khasnya itu di sate kambing muda. Ya, karena di Kabupaten Tegal sendiri itu kuliner khasnya itu di sate, saya terinspirasi kenapa saya tidak menciptakan kualitas daging kambing atau daging domba yang setara dengan sapi wagyu. Dalam konteks ini dagingnya itu juicy, empuk, dan tentunya enak gitu. Populasi di kandang ini sekitar 1.500 sampai 2.000 ekor, terdiri dari kambing lokal, Texel, ada Merino juga, ada kambing PE juga yang saya budidayakan di sini. Saya di sini merangkul peternak-peternak lokal, dari cempeknya saya beli, kemudian masuk ke kandang saya, di treatment, dikasih vitamin, obat-obatan, kemudian kita rawat dengan baik selama 70 hari. Kemudian setelah proses 70 hari itu, di sini di samping saya memelihara kambing, fattening, saya juga di sini menyediakan tempat potong hewan yang sudah tersertifikasi halal, kemudian dipotong dan didistribusikan ke warung-warung sate di Tegal, Bandung, Majalengka, sampai ke Jakarta. Pengolahan limbah ternak kami di sini itu terpisah dari kotoran padat dan cair. Kotoran padat yang dihasilkan dari peternakan kami kita olah dan kita tambahkan probiotik
enzim dan lain-lain itu untuk dijadikan kompos yang nantinya akan disalurkan ke pertanian dan perkebunan. Ya, di peternakan ini hampir tidak ada limbah yang terbuang karena limbah dari jeroan kambing pun kita olah menjadikan pupuk. Dulu memang pertanian dan peternakan itu dianggap kuno, kotor, dan tidak tren untuk anak-anak muda. Tapi sekarang karena yang terjun langsung itu anak muda, dan anak muda itu membalut dengan kreativitas, inovasi, kemudian menggunakan teknologi-teknologi yang terbarukan, saya yakin pertanian dan peternakan itu usaha yang sangat menjanjikan. Domba dari peternak lokal sebelum masuk ke kandang saya, biasanya saya mentreatment dulu. Ada kamar khusus untuk mentreatment domba-domba dari peternak lokal yang masuk ke kandang saya. Di situ kita amati selama 1 minggu sebelum kita campur dengan domba-domba yang lain. Di situ kita treatment dengan obat-obatan, vitamin, disinfektan, dan yang pasti untuk memutus virus atau penyakit-penyakit luar yang mau masuk ke kandang kami. Karena dari awal kita sudah mentreatment domba-domba tersebut, kita bisa menekan angka kematian. Normalnya kematian itu di angka 3-5%. Kalau kematian itu lebih dari 10%, berarti kita ada yang salah di peternakan kita. Kita harus mencari solusinya, mencari sumber masalahnya, kenapa sampai kematian melebihi 10%. Kelebihan di peternakan Mujijaya Farm itu karena kita fokus di fattening, yaitu kita membentuk kualitas daging